Ya, jadi ketika saya menjelaskan, di situ ada sesuatu yang pengen Anda tanyakan. Tanyakan saja. Tidak apa-apa. Kita nanti akan diskusi terakhir sambil saya berikan paparan ini. Jadi budaya kebugaran di era revolusi industri 4.0 kan, dan society 5.0 itu juga era sekarang. Kan itu ya, era sekarang. Jadi apa yang akan diharapkan dari proses diskusi kita hari ini? Mudah-mudahan berdampak seperti slogan yang kemudian, ya kan? Mendidih sentek berdampak. Mana ada logo berdampak. Jadi pakai gambar ada ya. Kita tidak akan membahas terlalu jauh apa itu revolusi industri 4.0 dan society 5.0, karena itu yang kita alami saat ini, realitas yang ada pada saat ini. Jadi ini milikmu banget. Kalau saya generasi milenial, saya ini generasi milenial awal milenial tahun 80 kan, masih menikmati bagaimana belum banyak lampu ini belum jadi bermain saya itu masih mengandalkan bulan purnama gitu kan, di alam terbuka itu. Nah itu jadi era-era pada saat itu. Tapi di era sekarang ini kata kuncinya adalah pendekatan yang seimbang. Kita itu diharapkan di zaman saat ini itu memiliki kekuatan, motivasi untuk mengintegrasikan pendekatan yang seimbang antara pemanfaatan teknologi yang semakin masif saat ini, yang sangat canggih, baik itu AI, internet ini, dengan kesadaran manusia yang akan kesehatan fisik. Sekarang yang namanya kesehatan itu adalah nikmat dunia yang paling berharga. Sepakat. Sehat dulu itu sangat berharga. Nikmat yang di dunia ini yang sangat berharga itu. Sepakat. Punya duit banyak, badannya tidak sehat. Pilih mana? Pilih badannya sehat. Tapi pilihlah badan sehat dan wanitanya. Saya what's the name? Michelle. Do you ever this book? Pernah melihat buku ini? Ini ada buku menarik. This book, yes, from Princeton. From Princeton. The title, Move or Die. Apa itu? Move or die. Jadi kalau pengen sehat, kata kuncinya berat, ya kan? Berat itu. Kalau nggak pengen ini, bahasa Jawanya itu obat bergerak. Move. Ini buku menarik. Ada beberapa buku yang sama, yang the same as the Instinct. You can search about this. Ini menjelaskan how the sedentary life. Saat ini kan kita pada posisi itu mayoritas, ya kan? Kehidupan yang sifatnya sedentary. Terus ini juga menjelaskan buku ini, sedentary life is killing us and how movement, not exercise, can save us. Ini kalimat bahasanya ini cukup menggelitik gitu ya, buku ini. Meskipun saya sendiri juga belum baca, tetapi dari
judulnya ini menarik. Cuma saya hanya membawa teman-teman ini untuk dalam konteks kita memahami bagaimana era digital, bagaimana era saat ini dengan society Microsoft itu bisa kita adaptasikan dengan baik. Nah ini persoalannya apa sih? Nah persoalannya apa sih? Kecanduan. Teknologi itu semakin memudahkan kita, itu pasti akan menjadikan itu daya tarik, dan pasti kita akan memanfaatkan itu. Jadi akan ada ketergantungan, ya kan? Sudah terbiasa familiar dengan saya sendiri. Iya, sekarang yang hanya itu kan pemanfaatan AI itu kan. Sudah familiar dengan AI yang lain, seperti Instagram, kan gitu ya. Itu teman-teman mahasiswa era sekarang itu canggih-canggih kan, membuat makalah, membuat bahkan skripsi gitu kan. Itu sudah sangat terbantu sekali dengan teknologi. Tetapi ini juga akan ada dampak yang lain, ya kan? Mahasiswa sudah dimudahkan sekarang marketplace, ya, belanja mudah kan gitu ya. Keuntungannya banyak yang bisa didapatkan dari proses itu, ya kan? Bisnis online banyak terbuka. Kemudian ini yang nantinya akan menjadikan pola hidup selanjutnya ini seperti apa yang tertulis di buku tadi, seperti apa yang tertulis di dalam buku satu ini. Ini aktivitas. Jadi kita beruntung ya, kita masuk di prodi olahraga kan, dipaksa untuk mau tidak mau aktivitas fisik dilakukan kan. Nah bagaimana dengan prodi lain? Kan itu. Bagaimana dengan di luar apa ya prodi olahraga ini? Yang bisa jadi mereka juga akan ikut aktivitas. Berjalan aja mungkin ke kampus saja nggak mau naik motor, ya motor. Kemudian ini akan pasti memberikan dampak pada ini. Sepakat? Sepakat? Oke. Jadi persoalan di era digital ini satu, adiksi, canduan. Kemudian membentuk pola hidup selanjutnya, inaktif. Beruntungnya kita itu kan berada di wilayah lingkungan yang aktif, ya kan? Kemudian berdampak pada kesehatan. Sama tetap ya. Kemudian kebugaran itu sendiri, itu kan definisinya banyak. Definisinya banyak. Mulai dari tahun ke tahun, dari saya belum kuliah sebetulnya, rata-rata kata kuncinya ini kemampuan seseorang melakukan kegiatan sehari-hari secara normal dengan giat penuh kesiapsiagaan tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi kata kuncinya ini aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan yang berarti. Itu sudah gampang mas-masan mungkin ada ceritanya. Tapi kalau dilakukan karena definisi, kita harus apa ya? Ini apa tadi? Prodinya IPA ya? IPA loh. Olahraga harus mampu ke depan ketika naik level memiliki kemampuan pemikiran yang tajam, mendefinisikan kebugaran itu apa? Nah, ini yang satu yang terakhir guru saya ini, Prof. Burhan ini menjelaskan bahwa orang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik itu adalah ketika melakukan kegiatan sehari-hari secara normal dengan terampil, cekatan, lincah, gesit, energetik gitu ya, penuh energi, smart, tanpa mengalami kelelahan yang berat. Jadi ini
Dapat pasti ya. Lalu bagaimana dengan olahraga yang seharusnya kita lakukan di era-era sekarang ini? Eranya orang sibuk gitu ya. Jadi mahasiswa sibuk, jadi dosen sibuk, ya kan? Jadi apalagi orang-orang yang berkantor, apalagi sekarang masih ada kesempatan untuk WFH sehari dalam seminggu, apalagi MBG-nya belum sampai kampus kan? Ya kan? Lalu bagaimana ini? Ya kita lakukan apa ini? Jadi mahasiswa kan butuh aktivitas fisik ini pengetahuan saja. Bisa jadi ini bukan untuk konsumsi kita yang ada di ruangan ini, tetapi ini bermanfaat untuk yang ada di luar kita. Sehingga kita mampu memberikan edukasi kepada mereka. Kan gitu ya. Sebagai mahasiswa, kita mampu mengedukasi mereka. Apa sih olahraga yang seharusnya dilakukan bagi kaum sedenter tadi? Ya. Butuh efisien waktu, pasti butuh yang waktunya pendek. Pengennya kan nggak olahraga lama-lama 2 jam, 3 jam, belum nanti makan, belum nanti ganti baju. Pengennya kan aktivitas fisik terpenuhi, tetapi waktunya pendek, efisien. Ya kan? Nanti kalau Anda sudah mulai bekerja akan merasakan sibuk dengan aktivitas. Ini Pak dosen pasti. Maka bisa jadi sekarang dosen olahraga pun olahraganya agak jarang-jarang gitu. Sudah jadi dosen tapi dosen olahraga lagi, tapi olahraganya jarang-jarang. Jadi atlet ketika sudah selesai di performa, lalu dia masuk pada lingkungan yang baru sebagai pegawai negeri mungkin di Kemenpora atau di dinas olahraga gitu ya. Lalu aktivitas fisiknya berkurang drastis. Itu juga berbahaya. Maka ini penting. Penting bagaimana di era sekarang itu olahraga yang dipilih itu efisien waktu. Kemudian tempatnya terbatas. Nah ini kita mau pilih olahraga, ya kan? Mau melakukan olahraga, kadang-kadang itu membatanya tempat. Apalagi komunitas kita tidak ketemu gitu ya. Kita tidak menemukan partner mitra, teman untuk berolahraga bersama. Kadang-kadang itu membuat kita nggak mau kan, malas gitu ya, malas berolahraga. Ya kan? Kita mau di ruang terbuka, lalu bagaimana? Yang harus dipilih, nanti akan ada penjelasannya. Kemudian mudah dilakukan dan bertujuan ganda. Bertujuan ganda itu multifungsi, memiliki karakteristik yang fleksibel, tidak memerlukan peralatan yang mahal. Olahraga modal dulu, banyak modalnya gitu ya, banyak pengeluaran, pasti kan nggak mau, nggak dipilih. Pengennya kan sih gratis kan gitu ya, aktivitas fisik kok bayarnya dalam. Sekarang lagi musim pedal, sekali masuk 400.000, mahal. Dan olahraga yang efisien apa? Nah ini untuk manfaatnya ke kesehatan fisik, mental, dan bersama-sama. Ini bisa dilakukan secara universal. Nah ini bisa percepat aja. Kita sebelum bahas olahraganya itu apa? Nah ini kan orang akademisi ya, akademisi mahasiswa olahraga harus melek literasi ya. Kita memahami konteks olahraga itu. Yang lama itu paradigma lama itu apa? Paradigma lama. Lalu paradigma baru itu apa? Ini perkembangan kemajuan ilmu olahraga ini. This is just banget. Ini ilmu mana? Ilmu olahraga. Ya. Ini saya kutipkan di sini. Dulu bagaimana sih sistem pembinaan olahraga itu? Sistemnya piramida. Dasar mengerucut ke atas itu. Kan gitu ya. Ini teori-teori lama. Teori baru itu ini LTAD 2013 ke atas. Long term athlete development. Long term athlete development. Apa yang dikaji di sini? Ada 7. Mulai dari aktif, mulai ini ya start, aktif start. Kapan ini mulai? Masuk pada fase fundamental, lalu train, kompetitif,
tadi itu betul-betul bermakna, aktif forward. Meskipun sampai usia 60, 70 masih bisa tenis. Saya itu punya cita-cita ini, masih bisa tenis. Lihat mas ya, harapannya kan gitu. Meskipun sekarang atlet, ya masih mau masuk peak performanya, puncak prestasinya, tapi fase berikutnya kan edging, penuaan. Yang diharapkan penuaan itu kan landai, ini kan tidak langsung betul. Betul? Iya kan? Mau tidak mau itu fase kehidupan kita, dari bawah lahir sampai pada titik puncaknya, ya kan? Ada fase mana ya? Menuju puncak kan? Iya. Kalau saya sudah masuk edging, kan gitu ya di usia saya ini. Nah ini aktif forward. Jadi kita itu belajar olahraga itu, memahamkan kepada yang di luar sana. Itu bagaimana aktivitas fisik itu membawa kita ke kehidupan yang aktif sama masa meskipun kita masuk pada usia tua. Ini makanya kita. Tapi meskipun LPDD 2010-an lagi bangga baca itu di luar negeri mungkin tidak berkembang begitu. Kan gitu ya, tetapi masuk di Indonesia ini kan diadopsi. Ya. Bagaimana usia perempuan? Nah ini training, latihan. Paradigma lamanya berorientasi ke prestasi aja. Kita latihan di klub dulu. Orientasinya prestasi, masing-masing cabang olahraga. Cukup dibina di sini. Tujuannya apa? Di KONI ini ya. Saya kebetulan juga di KONI Surakarta. Ya. Dulu di Limbang, sekarang di dalam mengenai foto. Jadi orientasinya yang lama itu prestasi. Sekarang itu long life exercise. Jadi sepanjang hari sport for life. Olahraga itu artinya long life exercise. Jadi berlatih sepanjang hari. Tidak ada kata wis tumpo gitu. Lalu aktivitas apa yang dipilih kan gitu ya? Tentunya kan harus disesuaikan. Harus disesuaikan. Nah ini banyak yang disesuaikan. Saat menjadi atlet bagaimana ini? Ketika monitoring pembinaan itu kan rata-rata hanya saat menjadi atlet saja kan? Ya, menjadi atlet di monitoring meningkat kemampuan sebenarnya. Sebenarnya pembinaan itu, monitoring pembinaan itu sejak ini. Anak usia ini. Di sini ada prodi pendidikan atau PAUD. Nah, prodi PAUD pendidikan anak usia ini. Maka olahraga pun monitoring pembinaan olahraga itu bisa. Menarik kan? Ya. Sampai pada usia. Jadi jangan terus atlet selesai itu selesai juga monitoring. Tidak, masih berkembang. Kemudian ini sangat cepat ya. Sebenarnya ini banyak nih ya. Paradigma lama dari ilmu pengetahuan kita, kemungkinan yang baru apa yang harus kita kaji gitu ya. Ini kita lihat ini klasifikasi usia berlatih, dulu berbasis usia kronologis, sekarang ada macam-macam ini ya. Kronologis, teknis, dan sebagainya. Kemudian tahap pertumbuhan, mengikuti tahap pertumbuhan psikologi yang tadi dijelaskan dulu tadi bisa jadi itu ya. Kemudian masih ada lagi. Ini mengatur TKD tadi. Aktif start mulai awal, bahkan baru lahir itu di situ ada proses gerak. Ya kan? Ada yang bayi lahir nggak bergerak, pasti masuk rumah. Ya kan? Ada tanda-tanda kegagalan dalam proses kehidupan. Nah, maka di situ aktif kan? Aktif. Bayi lahir sekali aktif, bagus. Ya. Kalau nggak aktif, maka bayi nggak nangis saja gitu. Pasti ada tanda-tanda sesuatu ya. Nah, gimana bayi tadi? Nggak nangis gitu. Kamu lahir nangis nggak?
dalam lahir nggak ada tukang cukur. Ya kan? Iya, kalau di dalam lahir nggak ada tukang potong rambut, Madura masuk sini kan ya repot deh. Hanya belum sempat dicukur di dalam masalah. Nah ini nanti materinya di-share untuk teman-teman. Sudah dapat belum? Belum ya? Mas sudah? Sudah Mas sudah. Tadi saya berikan Mas sudah baca untuk bisa masuk sini. Nanti dikasih ya teman-teman ini. Oh iya. Nanti bisa dipelajari. Saat ini cukup mendengarkan interaktif. Ya, interaktif. Jadi ini kaitan dengan yang tadi betul-betul. Bisa mendapat saja. Tabel usia berarti ini menjadi patokan di sini. Sekarang hanya sebagai acara saja, rambu-rambu. Nah, yang akan kita bahas di sini latihan stamina, endurance, yang dulunya aerobik sekarang menjadi anaerobik. Karena aerobik itu waktunya pendek. Tadi kembali ke slide awal tadi, butuh olahraga, butuh aktivitas yang efisien. Waktunya pendek, tapi kebutuhan tercukupi. Kan gitu ya? Anak sekarang nggak pengen lama-lama kecuali di kafe. Ya kan? Ngopi lama, ngopinya 1 gelas, nongkrongnya 5 jam kan ya? Itu saya genter. Apa yang dikerjakan di sini? Karena tugas bisa kerjain tugas. Ya, karena itu sosialisme kosong. Ya, perilaku sosial saat ini gitu. Ya, maka yang dibutuhkan ini. Maka harus diganti aktivitas itu yang simpel, tetapi